Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan Hispat Ministry, sebuah renungan-renungan singkat secara online yang saya sharingkan setiap minggunya. Saya berdoa senantiasa kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi bekal kekuatan bagi kita di dalam melewati hari-hari kita. Bapak Ibu sekalian, tema pada hari ini saya akan lanjutkan dari pembahasan minggu lalu, yaitu doa Daud, dan dengan judul Have Mercy on Me, Oh God, bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah melihat bagian yang pertama, kita sudah membahas dosa Raja Daud dan apa hukuman yang dia terima. Kita melihat bagaimana pergumulannya dia dengan dosanya dia pada waktu itu, yaitu dia berzinah dengan Batsheba dan kemudian berakhir kepada dia membunuh suaminya Batsheba, yaitu Uria. Dan dia mengalami satu hukuman yang luar biasa sampai akhir hidup dia. Saudara, hati-hati dengan dosa perzinahan. Hati-hati dengan hidupmu. Belajarlah senantiasa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. So, sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan, kita akan melihat begini. Apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi antara kejadian waktu dia berdosa, kemudian hukuman dia yang dialami sampai dia tua, sampai dia mati nanti. Yaitu di tengah-tengahnya adalah sebuah doa pengakuan dosa. Yang dicatat di dalam LAI sebagai Mazmur pasal yang ke-51. Saya tampilkan ayat-ayat di sini. Ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Ada beberapa versi yang berbeda kalau saudara melihat Alkitab, tapi kita melihat ada 21 ayat dari bagian ini. Saya tampilkan, tidak akan saya bahas satu persatu karena terlalu banyak sekali. Saudara, saya berikan judul Have Mercy on Me, God. Have mercy on me, God. Kiranya Tuhan berikan saya belas kasihan. Berbelas kasihanlah kepada saya, Tuhan. Itu kira-kira judulnya. Kita akan melihat lebih dahulu latar belakangnya, saudara. Saat dia berdosa, kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati dia. Saudara lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggemar yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, masaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Inilah firman Tuhan oleh Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saudara, ini adalah konfrontasi Nabi Nathan terhadap apa yang Raja Daud lakukan. Daud berpikir Nathan sedang bicara tentang orang lain, tetapi pada saat ditembak langsung, engkaulah orang itu, dia langsung diam. Saudara, itu teguran yang sangat keras, luar biasa. Karena Tuhan mengasihi Raja Daud, dia langsung ditegur oleh Nabi Nathan. Poin yang kedua, apa respon Daud? Ayat yang ke-13 dari 2 Samuel 12. Berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Dia langsung sadar, aku berdosa kepada Tuhan. Saudara, dia seorang raja. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Kalau dia tidak punya hati yang peka terhadap firman Tuhan, dia bisa saja berkilah, tidak, bukan salahku, salah Batsheba. Kenapa dia mandi di situ? Salah Uria. Kenapa dia tidak mau pergi tidur dengan istrinya pada saat saya suruh, tapi malah dia setia, dan akhirnya saya harus membunuh dia? Tidak, saudara. Dia tidak lakukan itu. Dia sadar dia bersalah dan dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sudah punyakah kepekaan itu? Poin yang ketiga, saudara. Ia kembali kepada Tuhan. He turns to God. Saudara, dengan rendah hati sekali, humble petition, dengan permohonan yang begitu rendah hati, dia bersuruh, have mercy on me. Dengan penyesalan yang sungguh mendalam, dia berkata, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Saudara, saya bacakan ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Saudara, dipakai di sini ada 3 kata yang melambangkan satu aktivitas yang Daud lakukan, pelanggaran, transgression itu satu hal berontak terhadap otoritas Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, kesalahan, iniquity, satu hal yang kita membelokkan sesuatu yang benar harusnya, kemudian yang ketiga adalah kata yang pakai adalah dosa, yaitu sin, yaitu kita lolos dari target yang Tuhan tetapkan. Daud sadar dia lakukan pelanggaran, dia lakukan kesalahan, dan dia berdosa terhadap Tuhan. Dia dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Dan hati yang hancur dia melakukan pengakuan, dia menyesal luar biasa. Dan yang berikutnya adalah dia sadar betapa seriusnya dosanya dia, saudara. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 51. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara, Daud sadar betapa serius dosanya, saudara. Kadang-kadang kita lagi punya kepekaan seperti itu saat kita berdosa. Kita rasa dosa hal yang biasa. Tidak lagi punya kepekaan itu hal yang serius sekali. Dosa itu dilakukan kita melawan Tuhan. Against God. Dosa dilakukan kita melakukannya di hadapan Tuhan. In God's sight. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, saudara. Dosa yang kau lakukan semua serius di mata Tuhan. Dan Daud menyadari itu. Terhadap engkau, aku telah berdosa. Lakukan apa yang kau anggap jahat. Tuhan, ampuni aku. Dia punya kepekaan seperti itu. Poin yang keempat, saudara. Dia bertobat. Saudara, useless. Percuma kalau kita punya kepekaan. Ya Tuhan, saya berdosa. Tuhan, ampuni saya. Tapi tidak bertobat itu percuma. Daud bertobat, saudara. Dia bertobat. Dia turning dari dosa dia. Dia turn to God. Dia berbelok dari dosanya. Ditinggalkan. Dia kembali kepada Tuhan. Itu adalah pertobatan, saudara. Dari posisi yang lama menghadap ke sebelah sini, kita tinggalkan, kita menghadap ke sebelah kanan. Itu adalah turning. Itu adalah repentance, pertobatan. Dan pertobatan mengubah kita. Mazmur 51, 10-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang ada daripadamu. Lapilah aku dengan roh yang rela. Dia mau kembali kepada Tuhan. Jadikan aku kembali kepada Tuhan. Dia bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Saudara, waktu engkau berdosa, waktu kita berdosa, adakah kita tinggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan? Atau hanya tinggalkan dosa dan diam saja? Kalau kita diam saja, akan sangat dengan mudah kita kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara, Daud lakukan itu, pertobatan itu. Yang kelima, saudara, dia berdoa minta Tuhan menghapus, membersihkan dosa-dosa dia. Mazmur 51 ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, hisop itu dipakai waktu mengoleskan darah saat anak domba Paskah. Ya, pada saat bangsa Israel ingin diselamatkan Tuhan dari malaikat maut yang melewati daerah itu dan ke daerah Mesir, mereka mengoleskan darah anak domba dengan hisop. Hisop juga dipakai oleh imam untuk menyucikan air. Sehingga hisop punya satu makna membersihkan. Dia berdoa, Daud berdoa supaya Tuhan bersihkan aku, Tuhan. Dari yang hitam bisa menjadi putih seputih salju, lebih putih daripada salju. Dia tahu dia butuh disucikan, dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, tidak ada satu alat apapun yang bisa membersihkan kita daripada dosa-dosa kita, saudara. Bahkan deterjen yang paling bagus pun tidak akan mungkin bisa lakukan itu, saudara. Karena berbicara mengenai hati kita, hanya darah Kristuslah yang bisa kembali menyucikan kita. Daud berdoa, minta Tuhan bersihkan dari dosa-dosa dia. Saudara, bukan cuma sekedar perilaku dia, tapi saya percaya pikiran dia, pola pikir mindset dia pun, Daud minta supaya dibersihkan, supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Poin yang ke-6, saudara. Saat dia berdoa, dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukan bersorak-sorak kembali. Saudara, Raja Daud sadar bahwa ada pengampunan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya, orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan dia mensyukuri itu. Dia mendengar kegirangan dan sukacita. Dan dia mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Poin yang ketujuh, poin yang terakhir kita lihat dari doa ini adalah komitmen dia. Ayat 14 hingga 17.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara, di sini ada komitmen dia. Saat dia sudah kembali dipulihkan oleh Tuhan, dia rela mengajarkan itu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saudara, maka kita bisa membaca Mazmur 51, bukan? Sebagai sebuah wujud komitmen dia. Dia menuliskan dengan detail apa yang dilakukan, dosa yang keji yang dia lakukan, dan pertobatan sungguh-sungguh yang dia kerjakan. Sehingga menjadi berkat bagi kita sekalian yang boleh bergumul dalam zaman sekarang ini. Dan lewat mulut bibir dia memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, meskipun dia punya komitmen seperti itu pun, tetap saja kita tahu at the end, dia mengalami hukuman dari Tuhan, bukan? Artinya, dengan luar biasa dia sungguh-sungguh bertobat pun, apa yang menjadi hukuman Tuhan tetap turun atas hidup dia. Sehingga saudara, sebaiknya kita melakukan tindakan preventif. Bukan sekedar tindakan yang memperbaiki sesuatu, saudara. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apa yang kita bisa pelajari dari doa pengakuan dosa daripada Raja Daud? Yang pertama, saudara, datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Mungkin ada hamba Tuhan yang menegur dosamu. Mungkin khotbah seorang pendeta yang menegur. Mungkin dari renungan ini menegurmu. Mungkin dari teman. Mungkin dari pasangan hidup, anak, siapapun saudara, menegurmu. Apakah kita punya kerendahan hati? Ya, aku salah. Kalau iya, saudara segera datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Seolah-olah kalau kita melihat Raja Daud seperti itu, sepertinya dia tersungkur di hadapan Tuhan. Oh, have mercy on me, have mercy on me. Ampunilah aku, kasihanilah aku. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, saudara. Saudara, yang kedua, datang pada Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Bukan cuma sekedar lip service dalam doa kita, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Tidak, saudara. Sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin adalah hal-hal yang sengaja kita lakukan melawan Tuhan. Hal yang kita lakukan tidak sengaja. Hal yang menyakiti hati sesama kita dan sebagainya. Terlebih jika kita berbicara tentang dosa perzinahan. Minta sungguh-sungguh pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari pasangan hidup kita yang kita hianati. Pengampunan dari anak-anak atau keluarga kita yang kita bikin malu mereka. Minta pengampunan dari Tuhan. Sungguh-sungguh kiranya Tuhan berkenan mencurahkan pengampunan bagi kita. Dan poin yang ketiga, saudara. Lakukan pertobatan 100%. Pertobatan once and for all. Pertobatan 100%. Berbalik daripada dosa. Kembali kepada Tuhan. Yang mengubah hidup kita. Kita bersyukur, kita bisa memproklamasikan kebenaran Tuhan kepada orang-orang lain. Pertobatan 100% dari hidup kita. Jangan lagi melihat ke belakang. Saudara-saudara yang jatuh dalam dosa perzinahan biasanya tidak langsung berzina, begitu saja, bukan? Mungkin jatuh di dalam dosa pornografi lebih dahulu. Hati-hati, saudara. Cut itu semua. Buang itu semua. Hapus itu semua. Jangan pernah lakukan itu lagi. Saudara yang lakukan perzinahan mungkin saja ada masalah di dalam rumah tanggamu. Jangan pernah ceritakan masalah rumah tanggamu kepada pasangan orang lain. Kepada lawan jenis teman-temanmu. Jangan, saudara. Carilah pendeta hamba Tuhan yang dewasa secara rohani. Putuskan hubungan dengan yang lalu, saudara. Bertobat 100% di hadapan Tuhan. Sehingga mari kita bersama-sama seperti Daud berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, have mercy on me. Kiranya Tuhan mencurahkan kemurahan-Mu kepada saya. Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh akuilah segala dosa-dosamu di depan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.